Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala keadaan Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih untuk kekuatan, sukacita, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 15 ayat 27 dan ayat 30 serta ayat 31. Tertulis demikian. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa negara di Asia yang masih menerapkan hukuman mati, diantaranya adalah Cina, Jepang, Korea Utara, Thailand, Arab Saudi, dan juga Indonesia. Di berbagai wilayah dan benua lainnya, masih banyak penerapan hukuman mati yang dilakukan sebagai wujud dari penegakan hukum. Merenungkan tentang terhukum mati, kalau kita hidup di era zaman Perjanjian Lama, dengan aturan Taurat yang seperti tertulis dalam Bilangan 15 ini, maka rasanya tidak ada dari kita yang masih hidup. Semua dari kita akan mengalami hukuman mati. Karena di dalam Bilangan 15 ayat 30-31 ini disebutkan bahwa bagi orang yang dengan sengaja berbuat dosa, maka ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Kelihatannya ayat ini begitu keras dan sangat tegas, dan mungkin kita bertanya mengapa harus seperti ini. Apakah di zaman anugerah dalam Kristus juga berlaku hal yang demikian? Kita semua yang sudah percaya pada Tuhan Yesus mengalami pengampunan dan anugerah keselamatan. Tapi itu bukan berarti bahwa kita boleh dengan sengaja berbuat dosa. Tuhan berfirman agar kita menjadi kudus seperti Tuhan yang adalah kudus. Kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan hendak dirajam oleh orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus memberikan pengampunan, tapi juga sekaligus pesan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita semua tidak boleh dengan sengaja berbuat dosa. Tuhan tidak mau kita bermain-main dengan dosa. Dan Tuhan juga tidak sedang main-main dengan keselamatan kita. Kalau kita menolong seseorang, taruhlah misalnya anak kita yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kita membayarkan denda tilangnya. Tapi kemudian ia melakukan pelanggaran lagi, kemudian kita bayar lagi dendanya. Tapi ia melakukan hal yang sama lagi, kita bayar lagi, begitu seterusnya. Ada pengulangan dari pelanggaran yang dilakukan. Ini namanya main-main. Kita dipermainkan, dan tentu kita akan menegur orang atau anak kita sendiri yang sedang mempermainkan kebaikan kita terhadap Tuhan yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Jangan kita bermain-main. Jangan kita memandang rendah anugerah-Nya. Jangan kita tidak menghargai pengorbanan Kristus di atas salib. Tuhan dengan tegas melarang kita melakukan dosa, terlebih lagi dosa yang disengaja. Walaupun semua dosa telah ditebus oleh darah Kristus, tapi kehendak Tuhan bagi kita adalah agar kita hidup dalam kebenaran, menjaga mata,
telinga dan pikiran kita, menjaga perkataan dan perbuatan kita, agar senantiasa berkenan kepada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1 berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Ayat ini, saudara, memberikan harapan kepada kita bahwa ketika kita berbuat dosa, ada pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi hal ini jangan membuat kita hidup dalam dosa. Penekanan dari ayat ini adalah jangan berbuat dosa. Mari kita hidup seturut kehendak Tuhan. Tinggalkan dosa dan hiduplah dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur kami semua, untuk kami tidak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Seringkali iblis mencoba untuk memperdayai kami, membuat kami mengira bahwa kami boleh berbuat dosa selama kami ada dalam kasih karunia Tuhan. Padahal sesungguhnya hidup dalam kasih karunia-Mu membuat kami meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Tolong kami ya Roh Kudus, kuatkan kami semua untuk tidak melakukan segala dosa, tapi kami terus dibaharui oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, memiliki pikiran yang baru dan sikap hidup yang baru yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak sepanjang malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang sakit, yang sedang dalam masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kelepasan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kesejahteraan dan kedamaian. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, agar mereka memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.